Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 TKJ SMK Bakti Praja Dukuwaru. Untuk materi kali ini untuk mapel produktif teknologi jaringan berbasis luas nanti saya akan jelaskan apa sih yang namanya WAN, apa sih yang namanya teknologi jaringan berbasis luas WAN, ya. Itu nanti kalian bisa mempelajari untuk materi penjelasan dari saya, ya. WAN atau Wireless Area Network atau Wide Area Network, ya, atau teknologi jaringan berbasis luas WAN, ya. Yang pertama, Anda harus mengetahui yang namanya definisi dari komputer dulu, ya. Komputer itu apa sih, ya? Komputer adalah perangkat elektronik yang menerima masukan atau proses sesuai dengan serangkaian instruksi yang disebut program komputer atau perangkat lunak dan menghasilkan output, ya. Perangkat lunak itu apa saja sih, Pak? Contoh, untuk di komputer itu ada Microsoft Windows 7, Windows 10, dan saat sekarang itu sudah rilis Windows 11. Dan perangkat lunaknya untuk selain Windows itu ada software-software atau aplikasi yang namanya itu seperti Windows Office, ya, Word, Excel, PowerPoint, ya. Terus ada yang namanya kalau di jaringannya yaitu paket tracer, ya. Itu salah satunya banyak sekali, ya, atau aplikasi dari printer, ya, itu banyak juga, ya. Dan menghasilkan output, ya. Kalau perangkat lunak, ya, printer, ya, itu drivernya itu apa? Setelah itu nanti yang namanya hasilnya apa, outputnya nanti bisa mencetak printernya, ya, mencetak hasil printer itu apa, ya, outputnya, ya. Yang pertama inputan dan proses dari PC-nya, ya, nanti Anda mau menggunakan apa, mau proses apa, setelah itu nanti output atau keluarannya, ya. Selanjutnya yaitu ada komputer hardware, ya. Ada komputer software dan ada komputer hardware, ya. Komputer hardware ini salah satunya ada komponennya. Yang pertama yuk ada hard disk. Hard disk ada floppy disk, ya. Floppy disk ada main memory, prosesor, monitor, dan keyboard, ya. Untuk hard disk ini fungsinya untuk penyimpanan data, ya. Kalau di laptop kalian atau komputer kalian itu untuk penyimpanan data sistemnya dan untuk menyimpan data yang namanya data kalian pribadi, ya, seperti data kalian, pembelajaran atau lagu-lagu, ya, itu bisa menggunakan hard disk yang namanya hard disk internal atau bawaan dari komputernya sendiri, ya. Selain itu ada floppy disk. Floppy disk itu tahun 90-an itu masih menggunakan floppy disk, ya. Kalau sekarang itu 2000-an itu sudah masuk yang namanya flash disk, yaitu untuk penyimpanan data tapi dengan penyimpanan kecil, ya. Itu paling terbatas lah, ada berapa giga atau 16 giga, ya. Ada 8 giga dan 16 giga, 32 giga, ya. Itu salah satunya untuk flash disk, ya, penyimpanannya. Sedangkan floppy disk itu ukurannya kecil. Dulu itu yang sekarang itu bisa masih menggunakan ada keyboard musik, ya, atau organ. Itu masih mungkin ada yang masih menggunakan floppy disk, ya. Sedangkan main memory itu kalau di komputer itu RAM atau memorinya, ya. Kalau di handphone kalian itu biasanya kalau mau membeli HP atau handphone itu ada yang namanya mencari RAM. RAM-nya berapa? Internalnya berapa, ya? Atau RAM-nya berapa? 2 giga, 4 giga, ya, 8 giga dan 16 giga, ya. Yang sekarang mungkin di handphone kalian sudah menggunakan 3 giga RAM-nya. Internalnya berapa? Ada yang 16 giga, ada yang 32 giga, macam-macam, ya.
semakin sini, semakin ke sana, nanti untuk perangkat-perangkat komputer itu semakin besar ya, gigabyte-nya ya, kayak seperti RAM, hard disk, flash disk itu kesananya itu semakin besar ya. Setelah itu ada prosesor. Prosesor itu apa sih, Pak? Prosesor itu otaknya komputer ya. Seperti salah satunya ada Core i3, Core i5 ya. Terus untuk minim-minimnya ada Core 2 Duo atau Dual Core ya, atau Intel Pentium. Mungkin kalian Intel Pentium itu masih menggunakan Intel Pentium. Kalau Core i3 itu yang speknya tertinggi ya, Core i5 ya. Itu yang sekarang. Monitor ya, monitor ada monitor Acer, Samsung, itu macam-macam ya. Keyboard ya, keyboard yang kalian sering gunakan ya kalau pada komputer itu yang biasa kalian ngetik pas waktu kalian praktek ya. Setelah itu untuk keyboard di HP itu biasanya ada keypad ya, namanya keypad atau keyboard juga ya, yang ASDFG itu yang disebut dengan keyboardnya. Nah itu salah satu komputer hardware. Nanti kalau mau ditanyakan bisa nanti langsung via grup atau via YouTube ya. Nanti mungkin saya share di via YouTube ya. Nah, di sini ada pengertian sistem komputer. Sistem komputer ya, itu apa sih, Pak? Ya, Anda harus mengetahui yang namanya sistem dulu ya. Yang pertama ada sistem ya. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Contoh kalau di laptop kalian itu sistemnya itu bagaimana sih, Pak? Sistemnya itu ada di Windows ya. Windows 7 ya. Windows 7 atau Linux ya, Linux Debian ya, Windows 7, Windows 10, Windows 11. Ya, itu yang sekarang digunakan ya. Itu sistemnya lah. Terus nanti ke dalamnya itu komputernya. Komputer itu ada perangkat lunak, ada perangkat kerasnya atau perangkat hardware-nya itu ada nanti di komputer ya. Itu salah satunya. Setelah itu ada komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang menerima masukan, proses sesuai dengan serangkaian instruksi yang disebut program komputer atau perangkat lunak, dan menghasilkan output. Kalau perangkat lunak atau perangkat keras ya, perangkat lunak itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal, dan perangkat keras itu seperti yang namanya hard disk ya. Setelah itu ada motherboard ya, perangkat keras ya, terus ada RAM, terus ada VGA card ya, itu yang disebut dengan perangkat keras. Ya ada mouse, ada keyboard, itu yang disebut dengan perangkat keras. Tapi kalau keyboard dan mouse itu bukan di dalam PC atau komputernya, itu di luar ya. Terus ada yang namanya Epson atau yang disebut dengan printer ya, printer merek Epson atau Canon ya. Lah, itu sudah saya jelaskan sistem dan komputernya. Dan untuk sistem komputer sendiri adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen dari sistem komputer terdiri dari manusianya atau yang disebut dengan brainware atau yang menjalankannya ya, kalian sendiri atau operatornya, itu yang disebut dengan brainware. Perangkat lunak atau software yang tadi saya sudah jelaskan di awal ya. Setelah itu ada set instruksi ya, instruksi setnya itu apa ya. Ya Anda yang menjalankan itu apa, disuruh apa ya, itu nanti ada set instruksi. Kalau ini jarang ya. Dan perangkat keras. Dan perangkat keras atau hardware ya, yaitu yang tadi saya jelaskan di definisi komputernya. Ada motherboard, ada RAM, ada apa sih namanya, power supply ya. Setelah itu ada VGA card ya. Ada yang namanya apa sih namanya, LCD-nya atau monitornya ya, itu hardware atau itu satu tujuan yang disebut dengan sistem komputer ya. Oke, saya lanjut ya anak-anak. Nanti seperti biasa kalau mau
menanyakan, nanti silakan boleh ditanyakan lewat grup GCR ya atau di YouTube. Nah, di sini ada sejarah jaringan. Lah, ini mau mendekati untuk materi one-nya ya. Sejarah jaringan. Anda harus tahu untuk awalan ya, untuk pemula Anda harus tahu dulu apa sih sejarah dari jaringan itu ya. Lah ini, sejarah jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer ya, printer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Ya. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan ya. Itu sejarah jaringan ya. Ya, selanjutnya ya, itu sejarah jaringan tadi. Nah, ini ada konsep jaringan komputer lahir ya. Pada tahun 1940-an di Amerika dari sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan Group Research Hardware University yang dipimpin oleh Profesor H. Aiken ya atau H. Aiken ya. Lah itu gambaran dari time sharing system ya atau konsep jaringan komputernya ya. Ini perangkat jaringan seperti kalian membuat jaringan LAN ya. LAN itu local area network. Itu ada servernya, ada PC ya atau kliennya ya, itu nanti ya Anda buat di Maple one-nya atau Productive one-nya ya. Lah di tahun 50-an ya, ketika jenis komputer melalui yang besar sampai terciptanya superkomputer ya, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal ya. Lihat gambar 1 itu yang tadi saya jelaskan, time sharing sistemnya ya. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau time sharing system ya. Anda bisa men-sharing atau membagi data ya, seperti kalian di handphone nge-share ya. Sharing bagaimana sih sharing menggunakan HP ya. Anda bisa menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi yang biasa kalian gunakan ya. Maka untuk pertama kali bentuk jaringan atau network ya komputer diaplikasikan. Pada sistem TSS beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Lah untuk komputer kalau kalian sharing ya Anda nanti ada yang namanya alamat IP ya, alamat IP komputernya. Jadi kalau tidak ada alamat IP ya itu tidak bisa terhubung kecuali kalian menggunakan internet. Itu mungkin bisa terhubung langsung ya. Intinya harus ada yang namanya alamat IP-nya, seperti rumahnya kalian ya. Alamatnya rumahnya mana, itu nanti kalau ada mengirim-ngirim barang ya Anda tertujunya pada alamat yang kalian tertera di situ ya. Itu salah satu sejarah jaringan ya. Kemudian ada yang namanya, lah itu nanti kalian tinggal baca sendiri, ada yang 70-an ya, tahun 70-an itu apa ya. Itu gambaran-gambaran dari jaringan-jaringan pas dulu ya, ada distributed processing ya, mass komputer, host komputer ya. Tuh. Nanti kalian buat seperti ini juga menggunakan yang namanya packet tracer. Nah, di sini ada definisi atau pengertian dari WAN, Wide Area Network ya. Definisi dari Wide Area Network adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas. Radiusnya dapat mencakup sebuah negara bahkan benua
ya. Ini luar biasa untuk jaringan WAN ini ya. Kalian bisa menggunakan jaringan WAN ini kalau kalian sudah terkoneksi dengan internet, atau kalau belum itu Anda bisa menggunakan jaringan LAN dulu ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa WAN atau Wide Area Network merupakan sebuah jenis jaringan komputer yang mencakup negara dan benua, atau suatu gabungan dari jaringan LAN dan MAN. LAN yaitu Local Area Network dan MAN Metropolitan Area Network. Ya. Itu pengertian dari WAN ya. Sampai sini anak-anak paham ya? Untuk definisi dari WAN ya, itu nanti ada LAN, MAN, WAN ya. Yang pertama Anda harus mengetahui yang namanya jaringan LAN. Ya, jaringan LAN seperti kalian membuat jaringan LAN lokal seperti di ruangan ya. Di ruangan contoh di kelas kalian membuat jaringan LAN ya tanpa terkoneksi internet bisa ya. Itu. Dan MAN yaitu metropolitan, antar yang namanya antar kota ya, atau antar gedung, antar gedung, Metropolitan Area Network, antar gedung. Jadi perusahaan perusahaan yang namanya SMK Bakti Praja Tukuwaro atau perusahaan Poltek Baja itu nanti pengen ada jaringannya biar satu jalur, bisa menggunakan yang namanya MAN yaitu Metropolitan Area Network. Dan sedangkan untuk mencakup negara atau benua, Anda bisa menggunakan yang namanya jaringan WAN ya. Itu luar biasa jaringan ini. Sampai saat ini masih banyak yang menggunakan jaringan LAN, MAN, WAN ya. Apalagi sekarang itu sudah menggunakan yang namanya jaringan fiber optik ya. Yang sekolah kita itu sudah ada, yaitu jaringan fiber optik ya. Itu sudah ada labnya. Nanti kalian untuk di semester 2 ada nanti mempelajari yang namanya fiber optik ya. Bagaimana sih fiber optik ya? Lah, itu ya. Nah, di sini ada jenis-jenis koneksi jaringan WAN, yaitu ada dedicated point to point, circuit switching, dan packet switching ya. Itu ya, nanti kalian bisa baca sendiri ya, nanti kita bahas minggu depan ya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan jaringan WAN ya. Yang pertama, ada kelebihan jaringan WAN ya, bisa diakses dengan jangkauan area geografis yang luas sehingga berbisnis dengan jarak jauh dapat terhubung dengan jaringan ini, dapat berbagi ya, share atau ya berbagi data ya, software dan resource dengan koneksi workstation ya atau klien-klien yang kalian gunakan. Selanjutnya ada pesan dapat dikirim dengan sangat cepat kepada orang lain. Pada jaringan ini bisa berupa gambar suatu atau data yang disertakan dengan suatu lampiran. Ya, itu nanti tinggal bisa baca sendiri ya. Semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Hal ini untuk menghindari masalah di mana beberapa pengguna mungkin memiliki informasi lebih tua daripada yang lain ya. Berbagi informasi, file atau share melalui area yang lebih besar ya. Besar jaringan bisa penutup ya. Ya, hal-hal yang mahal seperti printer atau saluran telepon ke internet dapat kalian dibagi oleh semua komputer pada jaringan ini tanpa harus membeli perangkat yang berbeda ya untuk setiap komputernya. Contoh ya, kalian punya lab ya, lab TIK atau lab yang namanya TKJ ya, atau lab jaringan ya. Di situ kalian di dalam satu lab itu sedia ada printer itu cuma satu saja. Anda tidak perlu repot atau tidak ada bingung. Tidak harus Anda satu meja ada printernya, satu meja ada printernya. Itu sangat tidak praktis dan perangkatnya itu cukup mahal yang namanya printer itu ya. Kalian bisa di share atau sharing ya menggunakan yang namanya jaringan ya. Nanti cukup cuman satu saja printernya, nanti bisa digunakan semua klien atau workstation ya, atau nanti maksimal atau minim-minimnya satu atau dua lah ya. Nanti ada 40 unit, Anda bisa menggunakan sharing ya, printer itu nanti bisa digunakan semua ya. Itu kelebihan dari jaringan WAN ya.
Dan ada kekurangan jaringan WAN ya. Biaya operasional mahal dan umumnya lambat ya. Kalau jaringan ini masih menggunakan kabel UTP ya, jadi itu agak lambat ya ketimbang menggunakan yang namanya kabel fiber optik ya. Itu memerlukan variabel yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Betul. Ya, variabelnya kalian bisa dibatasi atau ditutup ya. Jadi untuk jaringan yang luar itu tidak bisa masuk ke dalam ya. Tanpa apa sih namanya? Mengetahui IP-IP yang kalian buat. Setelah itu menyiapkan jaringan bisa menjadi pengalaman yang sangat mahal dan rumit. Semakin besar jaringan, semakin mahal harganya. Makanya semakin kalian nanti mau membuat yang namanya jaringan komputer, ya semakin besar jaringannya itu semakin mahal perangkat-perangkatnya. Betul ya, karena butuh yang namanya satu kabel UTP, setelah itu ada servernya, setelah itu ada yang namanya mikrotiknya, ada routernya ya, dan ada hubnya. Itu macam-macam perangkatnya, itu banyak sekali ya. Nanti saya jelaskan untuk minggu-minggu depannya lagi. Selanjutnya ada keamanan, merupakan masalah yang paling nyata ketika orang yang berbeda memiliki kemampuan untuk menggunakan informasi dari komputer lain. Perlindungan terhadap hacker dan virus menambah kompleksitas lebih dan membutuhkan biaya. Ya, jadi seperti itu. Setelah diatur, memelihara jaringan adalah pekerjaan penuh waktu atau full time. Betul, yang membutuhkan jaringan pengawas dan teknisi untuk dipekerjakan. Jadi untuk yang sudah mempunyai jaringan, ya kalian harus yang namanya betul-betul ada pengawasan dari teknisi, ya. Selanjutnya ada rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Ya, itu dari kekurangan jaringan WAN. Ya, ada kekurangan jaringan WAN, tadi ada kelebihan. Nanti saya selanjutnya ada banyak lagi ya. Ini nanti kalian dibaca sendiri untuk kelebihan dan kekurangan jaringan WAN. Selanjutnya ada manfaat jaringan. Ini ada 3 manfaat, yaitu yang pertama ada jaringan memungkinkan manfaat sumber daya lebih efisien. Misalnya ya, banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Seperti saya jelaskan di awal ya, bahwa kalian kalau sudah punya lab ya atau printer ya, PC, ada beberapa PC contoh 10 ya, kalian tidak perlu mempunyai yang namanya printer 10 unit ya, tidak perlu ya. Tapi Anda cukup membeli yang namanya printer dengan kualitas tinggi ya. Jadi cuman cukup satu saja, kalian bisa yang namanya di share ya atau dibagi ya. Nanti menggunakan jaringan, yaitu manfaat jaringan. Yang kedua, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date ya. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses ya. Itu jaringan ya, informasi agar kalian itu up to date. Seperti kalian mempunyai medsos ya, tetap terkoneksi dengan yang namanya jaringan. Setelah itu ada jaringan membantu mempercepat proses berbagi data. Betul, data sharing ya, yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringannya. Ya, itu salah satu manfaat ya untuk jenis jaringan komputer. Nanti mungkin saya jelaskan untuk minggu depan ya. Untuk materi WAN ini sampai manfaat jaringan dulu ya. Nanti lebih jelasnya kalian bisa komentar di YouTube atau di grup ya. Yang belum jelas silakan ditanyakan ya. Seperti itu saja ya anak-anak. Mungkin sampai sini dulu untuk materi WAN ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.